Wah. Ternyata musuh dalam selimut udah ngedahuluin gue. Pak, Tenang Wir. Lu gak usah takut kayak gitu lagi. Gue yakin kali ini musuh lu gak bakalan bisa menang. Iya gak? Halo Vina sayang. Kamu pasti sekarang kangen sama aku kan? Dan kayaknya kamu membutuhkan kehangatan dari aku. Tuh, kamu mau kan jadi pacar aku? lu tuh ngomong apa sih? Tadi datang nyolek, sekarang meluk. Maksud lu tuh apa? Vin, udahlah Vin, lu gak usah pakai gengsi segala. Sebenarnya lu kangen kan sama si Wira? Kangen? Gue gak kangen ya sama dia. Yang ada gue enek. Kenapa sih lo selalu datang di saat-saat kayak gini? Kan gue udah bilang pergi. Gak usah deket-deket gue. Urusin aja hidup lo sendiri. Vina, kamu mending sekarang jujur deh sama aku. Pasti kan minyak itu udah reaksi sama kamu. Dan kamu sekarang udah tergila-gila sama aku kan? Minyak? Minyak apa? Oh, minyak yang tadi kamu colekin ke pipi aku ya? Emang itu minyak apaan? Vin, jangan-jangan itu minyak pelet lagi. Enggak, bukan. Cuma minyak jelantah lagi. Astagfirullahaladzim, bener lo pakai minyak pelet? Enggak, Vin. Enggak. Itu semua bohong. Itu fitnah, Vin. Bohong. Aku pakai perasaan sama kamu. Ngaku aja deh, gak usah bohong. Udah Vin. Sabar Vin. Ini kan bulan puasa. Nggak baik marah-marah. Wir, kalau lu ada perlu sama Vina, ya sopan lah. Vina ini kan perempuan. Lagian sekarang bulan puasa. Gak usah lu pakai gitu-gituan segala. Enggak. Ini urusan gue sama Vina. Dan gue harap lo gak usah ikut campur. Karena ini bukan urusan lo, gak? Apapun yang urusan gue, sekarang urusannya dia. Ngerti lo? Kenapa? Apa hubungannya kamu sama Gaga? Karena gue suka sama dia dan sekarang dia cowok gue. Ternyata tebakan gue bener. Oh, jadi ternyata lo ngegunting dalam lipatan ya kan? Lo memanfaatkan tugas dari gue untuk ngedeketin si Vina. Dan lo ngeracunin dia supaya dia ngebenci gue. Dan lo ngedapetin dia kan? Dia gak pernah yang ngeracunin gue. Asal lo tau aja, dari pertama kali gue ngeliat dia, gue langsung suka sama dia. Lo tuh cuma gue manfaatin doang buat manas-manasin dia. Dan sekarang udah berhasil. Sekarang dia sama gue. Ya kan, Gah? Sabar, Wir. Jangan lo, Gak. Wir, sabar, Wir. Lo salah paham. Gue gak ada hubungan apa-apa sama Vina. Bohong. Dia cowok gue dan gue harap lo ngerti. Gak usah belaga kayak preman ya. Vin, cukup! Lo kalau mau pukul dia, mendingan lo pukul gue. Karena gue gak rela orang yang gue sayangin dipukul sama lo. Pergi lo. Pergi. Gak! Lo kenapa, Gak? Lo kenapa? Gak apa-apa, men. Lu yang mukulin Gaga ya? Udah. Lu jangan Lu jangan pikir. Udah, dia itu adik gua. Biar ini jadi masalah pribadi gua. Lu semua gak bisa campur. Dan lo, Bir, kita pasti menyelesaikan masalah ini. Seharusnya lu dengerin omongan gua. Gua gak ada hubungan apa-apa sama Vina. Oh, mulut bajingan kayak lo itu Gak? Mana bisa dipercaya? Dan ingat, gua gak bakal terima atas perlakuan lo ini. Lo lihat ntar ya. Oh, tinggal lo. Hati-hati lo ya. Lo gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, mendingan yang lain pada keluar aja. Ini urusan Romeo and Juliet. Daripada kita ngiri. Udah, selamat menikmati Ika ya. Ya, Vin, selamat menikmati ya. Vin, apa maksud dari omongan lo tadi? Gue tau tujuan lo. Lo hanya ingin berlindung dari Wira kan? Lo hanya ingin manfaatkan gue kan? Karena lo udah gak suka lagi sama Wira. Iya kan? Tega banget lo ya. Vin. Apa sih? Maksud lo tuh apa?
Maksud gue apa? Dengan kelakuan lo tadi. Tega banget lo hanya memanfaatkan gue selama ini. Karena lo udah gak suka lagi sama Wira, lo manfaatin gue. Dan akhirnya seperti ini. Hah? Dan lo tahu apa akibatnya dari ucapan lo tadi? Wira akan frustasi dan dia akan kembali memakai narkoba. Apa itu kepikiran lo? Coba aja lo pikirin apa yang mau gue omongin tadi ya. Yaudah, lo pikirin aja dia tadi ngomong. Loh, kok kayaknya kayak habis perang lagi? Aneh nggak tahu deh. Tapi si Vina tadi barusan ngomong sama Aneh, dia mencintai Gagah. Tapi kayak orang berantem. Pusing gue, Yan. Lihat yuk. Goblok, ngapain sih gue kayak gitu? Di mana harga diri gue jadi perempuan? Ngapain gue harus ngomongin itu? Vin! Vin, lo kenapa? Vin, lo kenapa? Cerita aja, Vin. Perasaan gue tadi gak kenapa-napa ya, Yan. Cerita dong, Vin. Sabar ya. Woi orang kampung, ini orang-orang bejat. Dia mau memperalat Darmi dan cucunya untuk jadi tumbal dia. Dia pengabdi setan. Pukulin dia, kita bakar dia hidup-hidup. Jaka, sekarang lu mau bawa mana nih orang Jak? Bajingan nih Jak! Gua mau bawa dia ke Pak RT biar dia diusir dari kampung ini sekalian. Ngapain kita bawa ke Pak RT? Kalau dia memang jahat, kita gebukin ambil dia. Kenapa ini? Pak RT, dia ini orang bejat Pak RT. Dia ini bajingan. Dia ini sengaja mau memperalat Darmi dan cucunya untuk dijadiin tumbal setannya dia. Kamu jangan asal nuduh Jaka. Saya bukan sembarangan nuduh, tapi memang dia bajingan Pak RT. Dia itu orang nyembah setan. Tenang. Walaupun dia bersalah, kalian jangan main hakim sendiri. Bicara dulu sama saya sebagai ketua RT. Ayo kita pergi. Orang bilang bapak ah. Bapak! Om Bowo! Iya, Om Bowo kenapa? Om Bowo kenapa? Om Kenapa Om Bowo? Bowo? Kenapa? Om Bowo dipukulin orang, Pak! Om Bowo dipukulin orang? Iya, Pak, mukanya sampai berdarah-darah. Tolongin dia, Pak, tolongin Om Bowo, Pak! Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi Opi jangan kemana-mana ya. Di rumah aja ya. Mana Jak? Ayah. Kagak beres pekerjaannya. Aduh mas, gimana keadaan pacar saya mas? Pacar kamu yang mana? Jaka. Tuh barusan lewat. Ih, bukan level yang itu mah enak aja. Maksud saya itu Mas Bowo. Oh, Mas Bowo. Aduh, Mas Bowo, saya dengar Mas dipukulin si Jaka ya. Keterlaluan si Jaka itu. Gara-gara saya tolak cintanya, Mas Bowo jadi pelampiasan. Mas, begini demi saya Mas ya. Aduh Mas, gara-gara apa sih Mas? Enggak ada apa-apa Mbak, ini hanya salah paham saja. Si Jaka tuh kebangetan. Hei, Jaka, jangan begitu ya. Mentang-mentang gua tolak lu ngancem pacar gue. Dasar nggak tahu diri laki-laki. Brengsek tuh orang tuh. Mas Bowo bener nggak apa-apa? Enggak apa-apa Mbak. Hanya salah paham, sudah tidak usah diperpanjang lagi. Aduh Mas, nggak bisa begitu. Saya tahu si Jaka itu dari dulu naksir saya. Jadi, kalau ada cowok deketin saya, dia pasti berulah yang enggak Mas. Awas tuh si Jaka tuh. Iya begitu. Mas Bowo bener nggak apa-apa? Oh tuh kan berdarah.
Vivi obatin di rumah Vivi ya Mas ya? Nggak usah, terima kasih. Biar saya sendiri saja nanti di rumah. Di rumah juga ada obat kok. Iya kan Pak Maman? Iya, biar saya saja yang ngobatinnya, Vi ya. Nanti kalau kamu yang ngobatin, itu bajingan bisa salah sangka lagi. Kalau begitu Vivi ikut ke rumah Mas aja deh Mas ya. Nggak usah. Saya bisa sendiri kok. Lagi pula ada Pak Maman. Oh iya. Terima kasih. Ayo, Pak Maman. Silakan Mas. Assalamualaikum. Wir, sabar. Gue tuh udah nebak kalau si Gagah itu ternyata mempengaruhi Vina. Dia main belakang sama gue. Pantesan aja si Vina tuh benci banget, sebel banget, dan enak banget ngeliat muka gue. Ternyata udah dipengaruhi sama Gagah. Mana mereka udah jadian lagi? Sabar, Wir, sabar. Sek. Men, gue udah pernah ngomong sama lo. Kalau kakak lo itu si Gagah, ular berkepala dua, Wir. Ingat ya, dia itu bukan kakak gue. Dia tuh anak pungut. Anak pungut, Wir. Iya. Dan lo semua pada ngerjain gue. Katanya nih minyak pelet ampuh. Mana buktinya? Paling-paling nih minyak pelet juga minyak goreng yang dikasih pewangi. Wir. Santai, men. Sabar, Wir. Santai, relax, oke? Duduk lagi lo. Men, gua nggak percaya gini-ginian lagi ya. Lo mau ngomong apa juga. Lo semua pada penipu sama gua, bohong. Wir, ini minyak gak salah. Pan lu sendiri tahu kalau si Gagah kakak lu itu dia suka belajar ilmu agama. Ya, siapa tahu dia belajar ilmu pelet juga. Makanya ini pelet nggak mempan ke badannya si Vina. Soalnya pelet ini kalah sama ilmunya si kampret tiet, Gagah kampret tiet itu. Lo mau ngomong apaan juga? Gua udah nggak percaya. Tapi ada benernya, Wir. Gue rasa si Gagah pakai ilmu. Makanya si Vina tergila-gila sama dia. Iya enggak? Bener juga, Wir. Dia aja percaya. Gini aja, Wir, menurut gue ini minyak jangan lu buang. Gimana kalau minyak ini gue coba ke cewek lain? Kalau ini minyak mempan sama cewek lain, berarti bener si Gagah udah narik khasiat minyak ini dari badannya si Vina. Makanya ini minyak nggak mempan ke badannya Vina. Terus si Vina klepek naksir abis men sama si Gagah kampret tiet. Boleh juga, Wir, dicoba, Wir. Tapi lo mau coba sama siapa? Bentar. Pan di sini banyak cewek bening nih. Bentar ya. Nah, itu tuh. Tuh cewek kayaknya montok buhay botos dan enak demplon. Gue tes buat dia ya. Siapa tahu dia naksir gue dan gue jadian sama dia. Pan, resep bener tuh kayak begitu. Gue kesana ya. Oke, men. Doain gue ya. Oke. Berangkat. Halo cewek. Bencong. Ih, ada apa sih colek-colek? Hah? Ini masih siang. Ngapain kamu colek-colek saya? Hah? Ih. Maaf mbak, mas, akang, maaf. Ini masih siang. Kamu di malam aja. Ih. Mbak. Bikin kesel aja deh. Mbak, maaf mbak, mas, akang. Sumpah, saya tadi nggak sengaja. Maaf ya. Maaf mbak ya. Maaf akang, permisi. Woi men, untung minyak nih nggak mempan. Coba kalau minyak ini mempan, abis gue digeragotin banci kalian kayak dia. Alamak. Mas, saya kok jadi kangen sama Mas. Padahal baru ketemu ya. Aduh. Wira, bantuin gue Wir. Ganteng banget. Rafa, bantuin gue. Cakep. Aduh, saya kok jadi cinta. Wah men, ternyata ini minyak mempan. Tapi mempannya buat bencong macam dia. Ya, saya ada, Pak. Mas, lagi di mana? Di jalan mau ke kantor. Mas, mampir dong ke rumah. Ines kangen nih. Sekarang? Ya iya dong, Mas. Sekarang Mas nggak bisa. Mas buru-buru, Mas ada pertemuan di kantor. Ya sebentar aja kok, Mas. Ada yang Ines ingin bicarakan. Please, ya Mas ya? Ya bicara aja di telepon. Nggak bisa, Mas. Ines mau Mas kesini. Ayo dong, Mas. Ya.
Tapi sebentar aja ya. Mas buru-buru loh. Oke, aku tunggu ya, Mas. Bye. Yes. Ya udah, gue cabut dulu ya. Gue gak mau ganggu acara lu, ya? Oke, Degi. Yuk, thank you ya. Bye. Gue harus dapetin apa yang gue mau. Harus. Bener apa kata Kiki ya? Selama gue jadi selingkuhannya, gue belum dapet apa-apa dari Mas Priyogi. Katanya orangnya menginap di kamar yang paling ujung itu, Pak. Maksud Bapak kamar 504? Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu siapa namanya dan di mana alamatnya, Pak? Nginapnya kemarin ya, Pak? Iya, betul. Oh, laki-laki yang bernama Pak Seto. Pak Seto. Alamatnya, Pak? Oh, tidak ada, Pak. Kok nggak ada, Pak? Kan harusnya kalau dia menginap di sini itu harus ada alamatnya, Pak. Iya, Pak. Tapi ini cuma hotel transit, Pak. Banyak tamu yang tidak mau diketahui identitasnya. Termasuk tamu ini. Mohon Bapak mengerti maksud saya. Iya. Memangnya ada apa sih, Pak, dengan tamu ini? Enggak. Enggak apa-apa. Sudah. Saya permisi. Terima kasih, Pak. Sekarang benar-benar habis harapan saya. Benar-benar habis. Saya benar-benar bodoh. Bodoh sekali. Kenapa saya gampang dijebak orang? Sekarang saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan anak saya. Kehilangan istri. Saya harus bagaimana lagi, ya Allah? Bagaimana lagi? Enggak, saya minta tolong aja sama Pak Bowo. Pak Bowo kan temannya Pak Priyogi. Iya. Kalau Pak Bowo ngomong sama Pak Priyogi dan Pak Priyogi bisa mengerti, pasti Pak Priyogi mau membalikan Rahma sama saya. Kalau Rahma sudah sama saya kan, insya Allah Kumala juga bisa balik lagi sama saya. Saya harus minta bantuan sama Pak Bowo, harus. Apa? Mobil. Iya, Mas. Masa Ines kemana-mana harus naik taksi melulu sih? Bosan kan, Mas? Kalau ada mobil kan enak. Jadi, kalau ketemuan sama Mas, waktunya lebih efisien. Lagian kan sekarang kalau naik taksi mahal, Mas. Nanti Ines bangkrut dong. Ayo dong, Mas. Enggak. Saya nggak setuju. Mas. Hei, kamu ini kok makin hari makin menuntut sama saya. Baru kemarin kamu saya beliin perhiasan. Sekarang malah minta lebih. Mas, apa yang aku berikan juga kan lebih kan? Tapi kamu juga suka kan? Saya nggak maksa. Suka sih suka, tapi harus seimbang dong dengan imbalannya. Ayo dong, Mas, beliin aku mobil. Mas, kalau enggak apa? aku nggak mau melayani Mas lagi. Terserah. Saya juga nggak rugi. Dan satu hal yang harus kamu ingat ya. Saya nggak suka sama perempuan yang banyak keinginan, banyak ngatur. Lama-lama kamu ini kayak istri saya aja. Kalau begitu, saya akan ke rumah Mas dan memberitahu pada Bu Kunti bahwa saya selingkuhan Mas. Gak mungkin. Kamu nggak mungkin berani. Kita lihat aja nanti, Mas. Kalau Mas nggak beliin saya mobil, saya nekat. Silakan aja. Mas, mau kemana tuh? Hei, saya nggak ada waktu. Saya harus ke kantor. Mas. Saya peringatkan sama kamu. Jangan pernah menuntut saya untuk memenuhi keinginan kamu. Karena sampai kapanpun saya nggak akan penuhi. Mas. Kamu ini bukan siapa-siapa saya. Kamu ini cuma pelampiasan saya yang cukup saya bayar setelah saya puas. Mas. Mas.
macem-macem dia. Dia pikir gue bisa dimanfaatin. Emangnya beli mobil nggak pakai uang, pakai kertas. Gampang banget minta-minta. Masih untung dibeliin perhiasan kemarin. Alhamdulillah bang, ibu bangun bang. Onde-mande, alhamdulillah. Amak sudah sadar, Her. Sudah 3 kali ama awak pingsan, teriak seperti itu juga. Habis gimana dong bang? Udah untung jantungnya masih berfungsi, cuma shock doang. Yo, awak ini ndak habis pikir. Kenapa Vina bisa seperti itu? Kalau rumah ini mau dikontrakkan sama Vina, bilang sama awak seperti perjanjian waktu dulu. Ini ndak mendatang aja. Hen, jaga amak yuk, kipasin. Awak mau telepon si Vina? Tenang aja bang, pokoknya beres. Tapi ngomong-ngomong, mau yang mateng, habis setengah mateng bang. Kurang ajar sama awak ya, ha? Wah, pikir sama awak sate, ha? Nggak boleh seperti itu sama orang tua. Oh iya bang, maaf, bercanda. Heri, Waang masih bercanda dengan keadaan seperti ini? Awak gampar, Wang. Namanya juga intermezzo bang. Intermezzo? Nanti rambut Waang nih, awak botakio. Aduh, jangan dong bang. Intermezzo awak. Namanya juga intermezzo aja nggak boleh. Ibu. Kasihan bener sih bu. Pingsan aja, nggak sembuh-sembuh juga. Nggak bangun-bangun. Dulu tuh Harry tuh benci banget sama ibu. Tapi sekarang Harry jatuh kasihan sama ibu. Ibu tuh nggak bisa menerima kenyataan kalau anaknya itu sebenarnya Carey. Sekarang ibu baru tahu rasa kan? Gimana rasanya jadi orang Carey? Kasihan bener sih bu. Vin, udah deh, lo gak usah pakai bengong begitu, tau gak? Ntar lo kenapa apa lagi, jadi berabe. Iya, Vin. Kalau ente kesambet kan, ente juga yang repot nyembuhinnya, Vin. Mau kesambet kayak mau apa? Bodoh emang gue pikirin. Gue kesel banget sama dia, benci gue sama dia. Guanya juga ngapain coba ngomong kayak gitu. Sekarang jadinya satu kampus tahu deh. Udah gitu dia ngapain sih pakai mikir gue yang enggak? Brengsek dasar tuh orang. Vin, handphone ente berdering tuh, Vin. Siapa tau dari Gagah meminta maaf sama ente. Angkat, Vin. Denger ya, even dia minta maaf 1000 kali pun gak bakal gue maafin. Ente tega banget. Nih. Halo, assalamualaikum. Halo bang. Onde-mande Vina, kamu ini gimana sih? Hah? Seharusnya kamu bilang-bilang dulu sama awak. Seperti perjanjian kita waktu itu. Bilang apa nih? Onde-mande Vina, semua ini jadi berantakan. Kalau rumah ini mau dikontrakkan, bilang dulu sama awak. Biar awak siap-siap. Biar awak jelasin sama emak pelan-pelan. Bukan begini caranya. Itu ada yang datang Virgo Property bawa 2 pembeli ingin mengontrak di sini. Dia bilang sama emak, "Iko bukan rumah mumu tapi rumah yang kosong mau dikontrakkan." Masa sih bang kayak gitu? Mande masa sih? Ayo, sekarang ama awak sedang pingsan di kamar. Aduh bang, maaf banget bang. Kalau soal itu Vina bener-bener nggak tahu bang. Mungkin Mbak Mayang kali ya. Emang sih rumahnya itu dititipin ke Virgo Property buat disewain. Tapi kalau tiba-tiba orangnya datang hari ini, Vina nggak tahu bang. Bukan kamu? Bukan bang, mungkin Mbak Mayang kali ya. Ntar Vina tanyain deh bang. Terus ibunya Bang Mumu gimana sekarang? Ayo, nggak baik keadaannya. Pingsan, dia teriak. Pingsan, teriak. Hartaku hilang, hartaku hilang. Awak kasihan sama emak. Aduh kasihan banget ya. Ya udah deh bang, kalau gitu Vina kesana deh bang sekarang ya. Ayo, yuk. Kita ke rumah gue yang di Kemang ya. Let's Kevin. Iya, telepon dari Gaga ya? Sih, telepon Gaga terus udah tau gue malas. Ada apa
harapannya sama Bang Momo. Jangan dipikirin terus. Ama ini malu, Vina. Malu. Apalagi selama ini Ama udah sering ngomong besar. Kalau orang Padang bilang gadang kece. Tapi apa ternyata semua ini cuma tipuan si Mumu brengsek ini aja. Bang Mumu tuh niatnya baik, nggak niat jelek kok. Iya kan Bang? Iyo mak, ambo ndak mungkin menipu ama, bana mak. Ambo sudah karajo di Jakarta, tapi ndak ada hasilnya. Ternyata bana mak. Kejamnya ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Kenapa ambo ini bohong sama ama? Karena ambo tahu ama punya penyakit jantung. Ambo ndak mau ama penyakitnya kumat. Lagi pula kalau ama tahu ambo di Jakarta ini ndak ada apa-apa, pasti ama suruh balik ambo ke kampung kan, mengembala kabau. Ambo ndak mau. Ambo minta maaf mak. Bener kalau Ama menginginkan anak Ama jadi orang yang sukses, orang yang kaya, supaya dia bisa mengangkat derajat kita di kampung. Tapi bukan begini caranya. Kalau gagal, nggak boleh berbohong. Itu dosa. Coba lah, Wang, nggak kasihan sama Ama. Sampai-sampai Ama kasar sama si Heri. Ama jahat sama dia karena Ama pikir dia itu benar-benar pembantu kita. Padahal si Heri ini kan niatnya baik, mau menolong Ama. Ama malu. Heri, maafkan Ama ya. Nggak apa-apa Bu. Lagian Ibu tuh udah Heri anggap sebagai nenek Heri sendiri. Jadi apapun yang Heri lakukan, anggap aja Heri sedang berbakti sama nenek Heri. Apa Wang bilang? Ambo ini nenek-nenek. Enak saja, Ambo masih muda tahu. Maaf Bu. Iyo mak, ambo ini baru sadar kita ini hidup di dunia harus realistis. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apa adanya kita harus menikmati, harus bersyukur. Kita ndak boleh minta yang aneh-aneh. Nah tuh Bang Momo sadar. Iyo Vina, sudah lama Pak Malaikat ndak menegur awak. Baru kali ini awak ditegur lagi. Vin, ente tuh sadar Vin. Kebahagiaan ente tuh nggak hanya dari harta, nggak juga dari si Gaga Vin. Udah deh, nggak usah sebut nama itu lagi. Ayo, ndak boleh sebut nama Gaga lagi. Awak ndak mau itu. Onde mande mak. Amak kapan suruh Vina melamar ambo? Vina, bagaimana? Jadi ndak melamar si Mumu? Mumpung Ama ada di sini. Iya Bu, nanti-nanti aja ya. Oh, ndak boleh nanti-nanti Vina. Ama ambo ini lagi sakit, ndak boleh ditambahkan jadi sakit lagi. Yo. Ambo ini ndak minta yang macam-macam. Ambo ndak minta piti yang banyak. Ambo ndak minta perhiasan yang banyak. Ndak. Ambo cuman minta satu. S-Class tipe baru. S-Class itu apa Mu? Oto mak, Mercy. Sudah, nggak usah dipikirkan ucapannya Emma itu. Dokter Rino saja sudah mutusin hubungan sama dia kok. Anggap saja ini perjalanan cinta kamu. Kamu harus tegar, harus kuat. Jangan mundur cuma gara-gara diteror. Lagi pula kalau kamu mundur, sama saja kamu mempermainkan cinta Dokter Rino. Tapi Tati merasa bersalah dan berdosa, Bu. Tati kan penyebab hancurnya hubungan mereka. Kamu nggak salah, Ti. Yang salah itu ya Emma itu. Dia nggak bisa membahagiakan Dokter Rino, makanya Dokter Rino berpaling sama kamu. Lagi pula, Ti, kalau ada orang pacaran, lalu putus, terus berpaling sama orang lain, itu wajar.
Lah wong orang sudah kawin saja bisa bercerai kalau nggak cocok. Tapi Tati sudah berpikir, Bu. Ternyata Tati ini tidak pantas untuk Mas Rino. Status sosial kita itu sudah jauh berbeda, Bu. Mas Rino itu seorang dokter. Dan kita itu siapa toh, Bu? Ti, kamu tuh punya pikiran dari mana sih? Kamu nggak sadar apa? Kalau kamu itu adiknya Bowo Hadi Sastro, pengusaha besar di Indonesia. Jadi kalau bicara soal status harta, kita ini lebih tinggi dari Dokter Rino. Ini mimpi ya? Apa toh ngomongnya kok gitu? Memang benar kata Mbak Mayang, Mas Bowo nyari kita. Belum tentu kan semua itu benar, Bu. Bisa aja itu cuma sesaat doang. Cuman gara-gara ucapannya Mbak Mayang aja. Bener, Ti. Mbak Mayang itu sendiri sumpah kok di depan ibu. Mbak Mayang bersumpah kalau sampai terjadi apa-apa sama masmu, sama Bowo, sebagian hartanya itu akan diberikan kepada kita, Ti. Dan kita ini akan jadi kaya. Ibu ini kenapa tuh kok sekarang jadi materialistis begini? Apa-apa semua dihubungkan sama pangkat dan harta. Ibu bukannya materialistis, Ti. Tapi mungkin ibu sudah capek hidup dalam kemiskinan. Tinggal di jembatan, di bawah kolong, di emperan, di rumah kardus. Masa sudah setua ini ibu harus hidup susah lagi, Ti? Lagi pula, apa kamu gak bangga punya mas yang sukses, kaya lagi? Tapi Tati bisa menderita, Bu, kalau terus-terusan diteror sama Mbak Emma seperti ini. Bu, apa sebaiknya Tati menjauhi Mas Rino dulu ya, Bu? Sampai urusan mereka selesai. Biar hati Tati itu tenang gitu loh, Bu. Ya sudahlah, terserah kamu, Ti. Tapi tolong kamu pikirkan baik-baik apa yang ibu bilang barusan. Pokoknya saya nggak terima. Saya akan tuntut kamu kalau kamu kembali meneror Tati lagi. Mas, siapa yang neror dia? Aduh, nggak level neror dia. Ngapain sih yang cari gara-gara sama gadis kampung kayak gitu? Lagian juga saya tuh kasihan sama Mas. Mau-mauan aja difitnah sama dia. Kasihan dia, udah jadi dokter masih aja bisa dibegoin sama gadis kampung kayak gitu. Emma denger ya. Tati itu bukan tipe gadis yang suka memfitnah orang. Dia itu gadis lugu, gadis alim, gadis yang soleha. Nggak seperti kamu. Ucapan kamu itu banyak bohongnya, banyak tipunya. Karena memang hidup kamu itu dipenuhi dengan tipuan. Kalau kamu tuh jangan sembarangan ya. Jaga tuh mulut. Bisa saya tuntut kamu. Baru tahu. Silahkan. Kamu mau nuntut saya silahkan. Tapi saya ingatkan ya. Sekali lagi kamu ganggu Tati, kamu akan berhadapan dengan pengacara saya dengan tuduhan kamu telah meneror hidup seseorang. Ngerti kamu? Baik, lihat aja nanti. Ayo cepetan ke rumah temen lo itu. Gue udah gak sabar untuk ngabisin perempuan kampung itu. Gue tadi udah telepon dia. Dia sekarang ada di rumahnya. Yuk, ayo cepet. Saya heran, Mas Bowo ini bisa sabar itu. Belajar sabar di mana sih, Mas? Bisa kelewatan sabar begitu? Semua orang pun bisa menjadi seorang yang sabar kalau memang mau. Iya, tapi perlakuan ini jangan diterima begitu saja dong. Ini kan sudah fitnah, penganiayaan. Sudah begitu, Mas Bowo harus terima dipukulin dan ditimpukin oleh penduduk sini. Mas Bowo semestinya harus melawan. Sebuah kekerasan kalau dilawan dengan kekerasan, yang ada hanyalah menimbulkan kekerasan baru. Saya anggap ini merupakan sebuah ujian buat saya. Sebuah ujian perubahan diri. Dari yang dulunya seorang manusia dajjal jadi seorang manusia baru. Saya ikhlas kalau menerimanya, Pak. Lagi pula mereka tidak 100% salah. Mereka ada benarnya juga. Dulu saya pernah mempergunakan kekuatan lain selain kekuatan Allah untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Astagfirullahaladzim. Saya anggap ini merupakan sebuah penebusan dosa bagi saya atas apa yang pernah saya lakukan dulu.
Ceritain Nabi Muhammad bagaimana? Opik pernah diceritain sama guru ngaji Opik. Katanya dulu waktu Nabi Muhammad mau nyebarin agama Islam, Nabi Muhammad pernah ditimpukin sama orang. Dia tidak pernah marah, dia selalu tersenyum, dia baik dengan semua orang. Kamu bisa aja, Pik. Bener. Kalau nggak percaya, tanya aja sama guru ngaji Opik. Oh, Mat, Opik ini pinter loh. Saya pernah dengar kok cerita itu. Kawan juga pasti pernah dengar kan? Tapi itu kan Nabi Muhammad, Mas. Sedangkan kita manusia biasa. Kita harus melawan. Bukankah kita sebagai manusia biasa justru harus mencontoh apa yang Rasul lakukan? Bukan begitu, Opik? Benar. Serah Mas Bowo sajalah. Tapi Mas Bowo sudah tidak sakit lagi kan? Enggak. Saya tidak merasa sakit sama sekali. Bahkan saya mendapatkan sebuah hikmah baru atas apa yang saya dapatkan sekarang. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan ikhlas dan tulus, tidak ada yang terasa sakit sama sekali. Mas Bowo ini udah pantas menjadi kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.